Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan semoga di masa pandemi ini ya teman-teman, banyak sekali bunda-bunda yang mengeluh ya. Semoga kita diberikan kekuatan dan juga selalu diberikan kesabaran ya teman-teman. Nah, sekarang sedang beredar ya, viral ya, seorang ibu muda yang membunuh 3 anaknya, katanya gitu, karena hal itu didasarkan karena mungkin depresi, katanya gitu ya. Banyak orang yang bilang, oke teman-teman, aku mau kasih solusi atau saran buat kalian semua ya, menjalani kehidupan ya. Didasarkan katanya si ibu muda ini depresi karena faktor mungkin dari suami, dari orang tua, terus dari saudara-saudara ya gitu teman-teman. Nah, buat kalian semua, nah semuanya manusia yang hidup itu pasti diberikan ujian dan cobaan ya teman-teman. Tidak pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan teman-teman. Jadi kita harus sabar, itu bukti kasih sayang Allah kepada kita ya, dan juga itu jalan untuk kita bisa masuk surganya Allah gitu. Jadi kita harus sabar, harus tabah ya, harus kuat menjalani semuanya itu ya. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita ya. Jadi begini teman-teman, sekarang gini, ada keluhan seorang istri yang ingin disayang suaminya, diperhatikan suaminya, katanya gitu ya, sehingga melakukan karena tidak dapat kasih sayang, melakukan hal-hal yang dibenci Allah, misalnya bunuh diri dan lain sebagainya ya, depresi atau yang lainnya. Ayo perbanyak istighfar. Kita lihat Siti Aisyah, istrinya Firaun, diapakanlah Siti Aisyah itu oleh Firaun sampai dihukumnya itu ya, di lempar batu oleh Firaun dan sekawanannya gitu ya teman-teman. Tapi apa yang didapatkan oleh Siti Aisyah? Surga teman-teman. Jadi kita apapun hidup di dunia ini yang kita alami sejak zaman dulu sudah mereka alami gitu. Tapi kita lihat nih sisi positifnya. Kita lihat, kita bisa contoh gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman ya. Jadi ini saran buat bunda-bunda semua ya, bukan aku menyalahkan ibu-ibu yang depresi, bukan bunda-bunda, tapi kita tuh harus kuat teman-teman, kita harus tegar ya menjalani kehidupan di dunia ini. Apalagi cobaannya, aku coba yang cobaannya ditinggal ayah dari kecil, ditinggal ibu, ditinggal oleh orang-orang yang tersayang, kakek, nenek, atau saudara dan lain gitu ya. Kita bisa lihat contoh dari siapa dan akhirnya mendapatkan jaminan surga dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Rasulullah ketika di dalam kandungannya Siti Aminah sudah meninggal ya ayahnya. Kemudian umur dari berbagai hadis ada yang mengatakan umurnya 4 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun gitu ya. Ibunya meninggal, teman-teman. Kemudian diasuh oleh kakeknya, kakeknya pun meninggal. Kemudian dirawat oleh pamannya, pamannya pun meninggal. Semua orang-orang yang menyayangi Rasulullah dan Rasulullah sangat menyayangi mereka, semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Bukan depresi, karena rajin beristighfar, karena percaya sama Allah, ketentuan Allah gitu ya, maka Rasulullah selalu bersabar, selalu tegar teman-teman. Jadi ada Allah yang sayang gitu ya. Jadi jaminannya apa? Surga teman-teman ya. Karena surga itu mahal. Isinya itu segala apapun yang kita ingin miliki itu ada gitu di surga ya. Mutiara, emas, berlian, rumah yang besar dan lain sebagainya gitu ya. Yang kita inginkan di dunia ini di surga itu ada. Jadi mahal teman-teman. Hanya satu dibalasnya, hanya satu kita agar kita mendapatkannya itu sabar gitu teman-teman, sabar ya. Jadi jangan pernah berkata sabar itu ada batasnya, nggak ada. Sabar itu nggak ada batasnya. Sabar itu ya sabar, nggak ada pernah ada batasnya gitu teman-teman. Apalagi aku diuji oleh suami misalnya yang tidak setia dan lain sebagainya, ditinggalkan oleh suami ya. Kita lihat loh teman-teman. Eh
pada zaman dahulu ya, istri Nabi Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan juga Siti Hajar ya teman-teman, itu sering sekali gitu ya ditinggal oleh suaminya, tapi itu hal yang untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belum seberapa mendapatkan ujian di dunia ini dibandingkan pada zaman-zaman terdahulu gitu ya. Kalau sekarang kita masih bisa menikmati kemajuan modern mungkin ya, dengan kita misalnya ditinggalkan sesuatu yang menyakitkan, terus kita masih ada hiburan di media sosial misalnya dan lain sebagainya ya. Kalau zaman dahulu itu hanya satu, teguh pendirian dan juga selalu banyak beristighfar gitu teman-teman. Banyak lagi apa, ujian dari materi, kemiskinan misalnya ya, kemudian ditinggal anak ya, anak meninggal misalnya, anak yang aku sayang-sayang, kemudian seorang suami ditinggal oleh istrinya, kemudian ditinggal oleh anaknya, misalnya anaknya yang meninggal, atau ditinggal sama istri dan anak, misalnya seperti itu. Jangan bersedih, jangan berputus asa ya teman-teman. Tidak seberapa dibandingkan dengan Nabi Ayub ya alaihi salam. Nabi Ayub itu diberikan penderitaan yang bertubi-tubi, ditinggal istrinya, diberi penyakit, dihilangkan kekayaannya, kemudian juga anak-anaknya meninggal. Nah, kurang apa coba kalau kita berpikir seperti ini? Aku tuh berat banget cobaannya katanya, sehingga bisa membuat mental rusak, misalnya bersedih, depresi, sampai ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Itu dilarang ya sama Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita sampai berputus asa ya, melakukan dosa, bunuh diri, membunuh gitu ya teman-teman, karena kita tidak pernah tahu masa depan. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan masa depan kita, kedepannya akan seperti apa. Mungkin saat ini kita bersedih ya, tapi kedepannya mungkin kita bahagia gitu. Tapi kalau ujian itu pasti ada dalam kehidupan gitu. Nah, aku akan cerita sedikit ya pengalaman aku sendiri ya teman-teman gitu. Jadi ceritanya nih, saat aku dulu nih sebelum mempunyai usaha ya, dulu aku tinggal di rumah gubuk. Nah, kemudian itu pun tanahnya bukan tanah diri aku sendiri gitu. Nah, kemudian aku pengen pindah ke tanah, kan dulu rumahnya di jurang, aku pengen pindah ke tanah yang di atasnya kan, aku pernah vlog sebelumnya. Nah, sedangkan tanah itu lagi lagi digadaikan. Terus udah gitu aku berdoa sama Allah, ya Allah aku tuh pengen nebusin tanah ini gitu kan, agar aku bisa buat rumah di situ. Nah, udah ditebus lah sama aku tanah ya, sama Allah dikabulin nih doanya gitu ya, tebus sama aku tanahnya, kemudian aku buat rumah di situ gitu ya. Dan apalagi cobaannya dipagar teman-teman, aku nggak dikasih jalan gitu ya sama orang gitu, padahal itu jalan satu-satunya. Nah, aku udah pernah vlog juga kan sebelumnya gitu, tapi vlognya aku hapus, tapi kalau di IG aku masih ada. Nah, kemudian setelah aku dipagar, aku ya Allah, aku tuh sakit hati gitu mengeluh karena aku udah nebusin tanahnya, terus tuh tapi aku nggak bisa gitu lewat ya karena sudah dipagar jalannya. Tapi apakah harus menyerah? Enggak teman-teman, Allah selalu ngasih solusi yang lain. Kita berdoa sama Allah, terus banyak berdoa sama Allah, dan apa yang terjadi, dikasih jalan sama Allah, bisa beli tempat di pinggir jalan ya, yang tidak akan mungkin ada yang bisa menutupnya gitu, karena langsung pinggir jalan raya gitu teman. Jadi walaupun kita yang tadinya mungkin yang tidak punya apa-apa, kemudian kita berdoa sama Allah sampai kita punya apa-apa gitu kan teman-teman, bukan berarti kita akan lepas dari ujian atau cobaan. Selama hidup pasti kita mempunyai ujian dan cobaan ya. Kalau kita ya diuji sama Allah, kemudian kita masih tetap menyembah Allah, kita masih tetap tegar, masih tetap banyak beristighfar, berserah diri sama Allah gitu ya, maka jaminannya surga. Tapi apabila sebaliknya, contohnya siapa? Korun teman-teman. Korun dahulunya orang yang ahli ibadah ya teman-teman, kemudian dia menjadi orang yang kaya raya ya, dikisahkan itu pada zaman Nabi Musa ya teman-teman. Tapi setelah menjadi kaya, dikasih ujiannya sama Allah ya, apa? Sombong teman-teman, pelit ya. Jadi
disitulah kita harus bisa gitu teman-teman ya. Kalau kita ingin selalu berada di jalan Allah dan selalu merasakan kebahagiaan dan ketenangan, kita harus ingat sama Allah gitu, ketentuan Allah. Jadi belum tentu ya, kalau kita misalnya yang tadinya kita miskin kemudian kita menjadi orang kaya, itu belum tentu nantinya akan disayang sama Allah gitu. Seperti Korun itu, jadi yang tadinya dia rajin ibadah, miskin ya, kemudian dia menjadi orang kaya, tapi bukannya menjadi ahli ibadah, tapi dia malah menjadi pelit, menjadi sombong gitu kan, jadi menjadi takabur gitu. Jadi disitulah kita bisa mengambil contoh-contohnya ya. Kita diberi ujian apa lagi? Diberi ujian misalnya punya saudara jahat ya. Kita punya saudara jahat, Kak, dijahatin terus sama saudara. Siapa? Nabi Yusuf. Kita bisa ambil contoh Nabi Yusuf. Apa yang didapatkan Nabi Yusuf? Kehormatan yang tinggi, derajat yang tinggi setelah dizolimi oleh saudara-saudaranya ya. Jadi dengan kita berpasrah diri sama Allah, itu selalu memberikan hal-hal yang terbaik untuk kita ya. Namun kita harus bisa melewati ujian dan cobaannya gitu teman-teman. Seperti halnya kita di sekolah aja gitu ya. Kita di sekolahan dikasih ujian ya kan, dikasih suruh ngapalin ulangan dan lain sebagainya, padahal kita agar dapat gelar misalnya yang sarjana gitu ya. Jadi apalagi kita ingin mendapatkan surga gitu. Surga itu mahal banget gitu ya, tidak mudah untuk mendapatkannya. Jadi hanya sabar sebetulnya yang harus kita jalankan gitu. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, as-sabru diaun. Sabar itu cahaya yang gilang. Nah, jadi intinya buat teman-teman semua gitu, apabila kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan atau ujian nih, di mana letak kita ujiannya? Ditinggalkan oleh orang tua, misalnya ditinggalkan oleh suami, saudara dan lain sebagainya ya. Ujian-ujian yang datang pada kita bisa cari dari mana aja kita belajar ya. Dari sosial media sekarang udah banyak, misalnya kisah Nabi, terus kisah siapa saja sahabat Rasulullah gitu pada zaman dahulu ya, yang mendapatkan ujian apa, kalian pengen baca tuh, jadi bisa menjadi penguat untuk kalian semua, bisa menjadi motivasi buat kalian semua gitu. Jangan sampai kita melakukan depresi terus melakukan jangan sampai kita depresi terus melakukan kejahatan ya. Jadi jahat terhadap diri sendiri, melukai diri sendiri, atau melukai anak, atau melukai suami gitu. Jangan sampai hal itu terjadi gitu. Jadi kita bisa belajar teman-teman. Nah, buat teman-teman semua juga, jangan sampai membenarkan adanya orang-orang yang depresi, yang menyakiti dirinya, yang menyakiti anaknya gitu. Jangan membenarkan, tapi kita di sini harus saling menguatkan. Ya, harus saling menguatkan. Saran aja buat teman-teman semuanya, kita harus sabar gitu. Ayo perbanyak istighfar gitu ya, agar kita jangan mendengarkan bisikan-bisikan iblis, teman-teman. Karena iblis itu saat kita kehilangan kesabaran, iblis akan masuk dan membisikkan segala hal yang agar kita itu berbuat yang dilarang Allah gitu ya teman-teman. Jadi itu saja saran-saran buat bunda-bunda semuanya yang sedang menghadapi masalah-masalah, karena pasti ya di dunia ini kita hidup pasti mendapatkan ujian dan cobaan ya. Buat bunda-bunda semua, silahkan share ya vlog aku ini di grup WhatsApp, atau misalnya di status WhatsApp, di Facebook, di Instagram ya. Jadi silahkan di share. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga ajak saudara-saudara, tetangga, atau teman-teman untuk subscribe YouTube aku. Oke teman-teman, jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.